tetapi semuanya digerakkan untuk menjalankan dakwah melalui persyarikatan ini harus terus kita rawat bersama-sama. Jadi kita bersyukur Ibu Rita, Ibu PCIA Malaysia dan prianya yang sudah punya amal usaha apa Bu TPA ya, ada TPA, ada juga PAUD. Ya ini penting. PAUD kita, ya PAUD kita itu kurang lebih 25% dari PAUD nasional. Kita berkontribusi kurang lebih 25% dari PAUD-nya semua yang ada di. Apakah PAUD ini kemudian PAUD ini belum menjadi sekolah wajib belajar? Begitu ya Mas Made ya, sampai peraturan terakhir, sehingga PAUD itu memang lebih banyak dilakukan oleh swasta dan kita dari Muhammadiyah Aisyah yang menjadi PUIN. Jadi di sini ada PAUD, di Kairo juga ada PAUD, sudah menempati gedung Muhammadiyah ya, gedung dakwah Muhammadiyah, dan kalau kemudian di Indonesia di banyak tempat. Nanti ibu-ibu bisa lihat di daerah masing-masing, ibu bisa dicek PAUD-nya maju atau tidak. Maju. Nanti perlu didorong begitu. Kami yang di Kuala Lumpur saja punya PAUD. Jadi silakan kalau yang di Indonesia tentu PAUD-nya juga akan semakin maju. Jadi itu yang pertama. Poinnya apa, Bapak Ibu sekalian? Poinnya melanjutkan bagaimana dakwah persyarikatan ini melalui juga banyak sisi, termasuk tadi menggerakkan perempuan. Jadi kita bisa membayangkan kalau Kiai Dahlan itu pikirannya tidak maju tentang perempuan. Saya sering mengatakan, bisa membayangkan bagaimana kalau Kiai Dahlan itu menjadi Kiai pesantren. Kiai Dahlan bukan menjadi tokoh pergerakan yang inklusif, yang terbuka, yang luas, tetapi Kiai Dahlan menjadi seorang kiai pesantren. Pesantren Kiai Dahlan di Kauman, kira-kira begitu. Apa ada Muhammadiyah seperti ini? Belum tentu, ya kan? Tetapi tidak, memang Allah memberikan jalan bahwa kiai itu menebarkan Islam dengan cara tadi, cara-cara yang berkemajuan, termasuk perempuannya juga perempuan yang berkemajuan. Oleh karena itu bapak-bapak, kalau Aisyah bergerak saling berkoordinasi bersama Muhammadiyah, itu namanya bapak-bapak juga sedang mendukung persyarikatan. Saya sering mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kalau Aisyahnya maju, ibu-ibunya bergerak, itu bukan semata-mata itu untuk Aisyah maju, tidak. Kalau Aisyah maju, ibu-ibu anggota Muhammadiyah ini, karena anggota Aisyah itu juga anggota Muhammadiyah, ya, maka di sana itu menunjukkan bahwa pandangan persyarikatan tentang perempuan itu maju. Bagaimana tidak maju? Kiai itu memperingatkan pada murid-muridnya untuk mendorong berdakwah. Disebutkan oleh Kiai Dahlan pada murid-muridnya, murid-muridku itu yang wadon-wadon, perempuan-perempuan, wadon itu perempuan ya kalau dulu orang Kauman, perempuan, jangan sampai kamu asik di dapur. Perempuan kok mau malah ditambah di kasur itu tadi. Jadi Kiai Dahlan tidak bicara kasur waktu itu. Tidak bicara kasur, tidak bicara sumur, ya, karena itu selalu dikaitkan, ya, kasur, sumur, saya tahu maksudnya bapak-bapak gitu ya. Tapi dikatakan di dalam yang menyampaikan di situ bahwa para muridku perempuan jangan asik di dapur, karena apa? Lihatlah itu loh, di luar itu
banyak warga, banyak masyarakat, saudara kita yang memerlukan para perempuan itu untuk keluar bergerak. Tuh, itu kiai loh, ya kan? Kalau kiai-kiai yang lain, ya tentu pikirannya bisa satu dengan yang lain berbeda-beda. Tapi yang jelas, Kiai Dahlan itu mendorong perempuan untuk ikut berkiprah berdakwah. Nah, melalui perempuan, melalui Aisyah yang berkiprah bersama-sama dengan Muhammadiyah atau di banyak tempat PCIM itu karena sedikit ibu-ibunya, perempuannya, maka bergabung langsung di Muhammadiyah di PCIM. Tapi itu kiai yang mendorong supaya perempuan itu untuk terus berkiprah dan bergerak melalui apa saja, tidak perlu dibedakan. Apakah kemudian di pendidikan, apakah kemudian di kesehatan dan seterusnya. Bahkan kan menurut cerita Kiai Dahlan ketemu dengan seorang pasien, nanti perlu dicari dokter Agus, karena kalau sudah memang sakit itu pertanyaannya ke dokter Agus. Itu menurut riwayatnya ada seorang habis periksa kakek-kakek, orang tua diantar cucunya atau diantar anaknya gitu. Kemudian anaknya itu perempuan. Nah, ini sopeknya nanti Mas Agus. Ya. Ini diantar oleh anaknya yang perempuan tadi, ditanya bagaimana kalau dokternya itu nanti pengen diantar siapa, dokternya tadi laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana nenek kalau kemudian atau kakek kalau kemudian nanti kalau anaknya itu juga sekolah di kesehatan atau menjadi dokter supaya ada dokter perempuan. Nyatanya sekarang banyak dokter juga perempuan di Muhammadiyah. Artinya apa? Ini bagian dari perjuangan dengan paham keagamaan Islam berkemajuan, dengan paham menempatkan organisasi Aisyah ini sebagai organisasi perempuan yang berkemajuan, di mana para perempuan yang bisa berkiprah untuk ikut berdakwah. Ada loh ibu-ibu yang perempuannya itu tidak boleh ikut-ikutan. Sekarang ada tempat-tempat atau paham yang seperti itu, dan itu bukan pahamnya Muhammadiyah. Yang berikutnya, bagaimana cara kita terus melawan dan menggerakkan Aisyah ini, ya sesuai dengan tadi, tidak ada bedanya nilai prinsip ajarannya, sebagaimana juga nilai prinsip yang diajarkan oleh Kiai Dahlan berprinsip pada bertumbuh pada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti tadi yang juga disampaikan oleh Pak Haidar. Oleh karena itu, mari Aisyah cabang dan ranting di Kuala Lumpur ini, di Malaysia ini, kita teruskan semangat kita, ya, dengan banyak cara, tanpa harus tadi kita terpaksa, tetapi bukan karena terpaksa, tetapi karena termotivasi, karena kepentingan dakwah, karena kepentingan ibadah, karena kepentingan untuk menjalankan titik-titik menuju kehidupan kita di akhirat. Melalui Aisyah ini kita besarkan Aisyah cabang di Malaysia ini. Kenapa tidak? Malaysia, Indonesia sangat dekat. Ibu-ibu juga bisa sedikit, maaf ini off the record, sedikit bagaimana pergerakan perempuan Indonesia